Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua weton diciptakan untuk menjalani hidup biasa. Ada weton yang sejak lahir sudah ditandai oleh semesta untuk memikul takdir besar, meski jalannya tidak mudah. Salah satunya adalah weton Pon. Pon bukan sekadar pasaran. Ia adalah simbol energi bumi yang panas, kuat, dan berdenyut. Dalam naskah primbon lama disebutkan, Pon adalah pasaran yang membawa daya dorong nasib, sebuah kekuatan tak terlihat yang membuat seseorang selalu bergerak, selalu diuji, dan selalu ditarik menuju peran besar dalam hidupnya. Orang yang lahir di weton Pon seringkali merasa hidupnya berbeda sejak awal. Masa kecilnya jarang benar-benar ringan. Banyak yang harus cepat dewasa, menghadapi tekanan, keterbatasan, atau tanggung jawab lebih besar dibanding teman sebayanya. Namun primbon menegaskan, ini bukan hukuman, melainkan tanda pemanggilan takdir. Semesta sedang membentuk mental baja. Sebab jiwa Pon tidak boleh rapuh. Jika rapuh, ia akan hancur saat takdir besarnya datang. Maka sejak dini, hidupnya ditempa agar tahan banting, kuat menahan rasa kecewa, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Dalam primbon disebutkan pula, weton Pon sering mengalami fase hidup yang seolah stagnan. Usaha terasa berat, jalan rezeki seperti tertutup, dan hasil sering tidak sebanding dengan jerih payah. Banyak yang hampir putus asa, merasa dirinya kalah nasib. Padahal di balik itu, alam sedang mengumpulkan energi rezeki besar. Weton Pon ibarat gunung berapi yang tampak tenang di luar, namun menyimpan tekanan luar biasa di dalam. Selama belum meletus, orang lain menganggapnya biasa. Namun ketika waktunya tiba, ledakan nasibnya bisa mengejutkan banyak orang. Primbon Jawa menuliskan satu kalimat yang jarang dibahas. Pon iku dudu kanggo cilik uripe. Artinya, Pon tidak diciptakan untuk hidup kecil. Takdir orang Pon bukanlah sekadar cukup, bukan pula sekadar aman. Ia diarahkan menuju posisi berpengaruh, entah sebagai pemimpin, penggerak, pengusaha, atau sosok yang menjadi sandaran banyak orang. Namun sebelum itu, pintu takdirnya harus dibuka dengan kesabaran. Semakin seseorang Pon mencoba lari dari takdirnya, semakin berat hidup terasa. Sebaliknya, saat ia mulai menerima bahwa hidupnya memang ditakdirkan penuh ujian, saat itulah pintu pertama mulai terbuka. Bab ini adalah awal kesadaran bahwa jika kamu lahir di weton Pon, apapun kondisi hidupmu hari ini, entah masih berjuang, masih tertahan, atau masih diremehkan, itu bukan akhir cerita. Itu baru permulaan perjalanan seorang raja. Dalam primbon Jawa, karakter seseorang adalah cermin dari takdir yang sedang dipikulnya. Dan ketika primbon membicarakan weton Pon, yang muncul bukan gambaran jiwa biasa, melainkan jiwa pemimpin yang lahir dengan beban besar sejak awal. Orang yang lahir di weton Pon memiliki watak yang keras, tetapi bukan keras tanpa arah. Kerasnya adalah bentuk keteguhan. Ia tidak mudah goyah oleh omongan orang, tidak cepat runtuh oleh tekanan, dan tidak gampang mengubah prinsip hanya demi kenyamanan sesaat. Inilah ciri pertama darah raja, teguh meski sendirian. Primbon menyebutkan bahwa jiwa Pon dipenuhi unsur panas yang kuat. Unsur ini membuat pemiliknya memiliki emosi besar, keinginan besar, dan ambisi besar. Namun berbeda dengan weton lain, ambisi Pon tidak selalu ditunjukkan dengan banyak bicara. Justru kebanyakan orang Pon terlihat pendiam, tertutup, bahkan dingin. Di balik sikap itulah tersimpan bara api yang terus menyala. Karakter lain yang sangat menonjol dari weton Pon adalah tidak suka bergantung. Sejak muda, orang Pon merasa tidak nyaman jika harus meminta atau berharap terlalu banyak pada orang lain. Ia lebih memilih menahan lelah, menahan sakit, dan memikul beban sendiri. Inilah yang membuat hidupnya terasa berat, tetapi sekaligus membangun mental yang sangat kuat. Dalam primbon Jawa tertulis, orang Pon sering diuji melalui kesendirian. Ia dikelilingi banyak orang, tetapi jarang benar-benar merasa dimengerti. Bahkan tidak jarang, niat baiknya disalahartikan, ketulusannya dianggap lemah,
dan ketegasannya dianggap arogan. Namun justru dari sinilah wibawanya terbentuk. Weton Pon juga dikenal memiliki karakter sulit diperintah secara sembarangan. Ia tidak cocok berada di bawah tekanan yang mengekang, aturan yang kaku, atau atasan yang tidak adil. Bukan karena ia pembangkang, melainkan karena jiwanya tidak diciptakan untuk tunduk tanpa makna. Jiwa ini diciptakan untuk memimpin, atau setidaknya berjalan di jalannya sendiri. Saat dewasa, karakter rajanya semakin jelas. Orang Pon biasanya mulai berani mengambil keputusan besar, meninggalkan zona aman, atau menolak hidup yang terasa kecil. Di titik ini, banyak yang menganggapnya nekat, padahal Primbon melihatnya sebagai tanda kebangkitan takdir. Namun ada peringatan keras dalam Primbon. Jika orang Pon tidak mampu mengendalikan emosinya, sifat panasnya bisa berubah menjadi bumerang. Amarah, dendam, dan ego berlebihan dapat menghambat jalan rezeki. Karena itu, penguasaan diri adalah kunci utama. Primbon menutup pembahasan karakter Weton Pon dengan pesan penting. Sing bisa nguasani awake dewe, bakal nguasani uripe. Barang siapa mampu menguasai dirinya sendiri, maka ia akan menguasai hidupnya. Dan disinilah letak rahasia besar Weton Pon. Ketika karakter rajanya matang, maka hidup akan mulai tunduk pada langkahnya. Dalam Primbon Jawa kuno, rezeki setiap weton memiliki jalurnya sendiri. Dan jalur rezeki Weton Pon adalah salah satu yang paling unik sekaligus paling disalahpahami. Banyak orang mengira Pon adalah weton berat rezeki, padahal Primbon menyebutnya sebagai weton dengan bendungan rezeki besar. Artinya, rezeki orang Pon tidak mengalir kecil sejak awal. Ia dikumpulkan, ditahan, dan dipadatkan oleh waktu. Inilah sebabnya banyak orang Pon yang di masa muda merasa hidupnya selalu kurang. Bekerja keras, banting tulang, tetapi hasilnya seperti habis untuk bertahan hidup saja. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena rezeki besar belum dilepaskan. Primbon menjelaskan bahwa orang Pon harus terlebih dahulu lulus ujian mental sebelum rezekinya dibuka. Jika mentalnya rapuh, rezeki besar justru akan menghancurkannya. Maka alam menahan limpahan itu sampai jiwa pemiliknya benar-benar siap. Tidak sedikit orang Pon yang hampir menyerah di fase ini. Mereka merasa tertinggal, kalah cepat, kalah beruntung. Melihat orang lain yang tampak lebih santai namun hidupnya lebih mapan. Namun Primbon mengingatkan, membandingkan diri adalah racun bagi Pon. Sebab jalurnya memang berbeda. Ketika waktunya mendekat, tanda-tanda mulai muncul. Orang Pon tiba-tiba bertemu orang penting. Peluang yang dulu tidak ada mulai terbuka. Ide yang selama ini dianggap mustahil mendadak menemukan jalannya. Rezeki mulai datang bukan dari satu arah, tetapi dari banyak pintu. Primbon menyebut momen ini sebagai pecah bendungan nasib. Saat bendungan itu pecah, aliran rezeki bisa sangat deras. Usaha yang lama mandek mendadak berkembang. Pekerjaan melonjak. Nama mulai dikenal. Bahkan ada yang rezekinya melompat jauh melebihi ekspektasi logis. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Saat rezeki mulai deras, orang Pon tidak boleh lupa daratan. Karena rezekinya datang dalam gelombang besar, bukan tetesan kecil. Pengelolaan yang salah bisa membuat semuanya lenyap secepat datangnya. Ciri khas rezeki Pon adalah mengangkat orang lain. Saat ia makmur, biasanya keluarga ikut terbantu, lingkungan ikut terangkat, dan namanya mulai disebut-sebut. Inilah ciri rezeki bertakdir raja, bukan rezeki untuk diri sendiri semata. Primbon menegaskan, orang Pon yang sabar di masa sempit dan rendah hati di masa lapang akan terus dijaga aliran rezekinya. Sebaliknya, keserakahan dan kesombongan akan menutup kembali pintu yang sudah terbuka. Bab ini adalah pengingat kuat. Jika kamu lahir di Weton Pon dan hari ini masih berjuang, jangan salah sangka. Bisa jadi rezekimu sedang dikumpulkan untuk satu lompatan besar yang akan mengubah hidupmu selamanya. Primbon Jawa kuno mengajarkan satu hukum tak tertulis. Semakin besar takdir seseorang, semakin berat pula ujiannya.
Dan weton pon termasuk weton yang diuji paling keras. Bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk dipastikan, apakah ia benar-benar layak menyandang takdir rajanya. Ujian hidup orang pon jarang datang sekali lalu selesai. Ia datang bertahap, berlapis, dan seringkali terasa tidak adil. Saat orang lain melangkah mulus, orang pon justru tersandung. Saat orang lain dipuji, orang pon diremehkan. Namun Primbon menegaskan, ini bukan kebetulan. Ini adalah ritual penguatan jiwa. Salah satu ujian terberat weton pon datang dari orang terdekat. Keluarga, sahabat, pasangan, atau rekan kerja yang seharusnya mendukung, justru sering menjadi sumber luka. Dikhianati, dimanfaatkan, atau ditinggalkan saat sedang berjuang adalah pola yang berulang dalam hidup orang pon. Primbon menyebut fase ini sebagai pamurnian ati, pemurnian hati. Alam sedang membersihkan lingkaran hidupnya. Siapa yang tulus akan bertahan. Siapa yang berniat buruk akan tersingkir dengan sendirinya. Meski menyakitkan, proses ini penting agar kelak, saat berada di puncak, orang pon tidak dikelilingi oleh niat yang salah. Ujian lain yang sering dialami adalah jatuh di saat hampir berhasil. Ketika usaha sudah berjalan, peluang sudah dekat, tiba-tiba ada rintangan besar yang seolah menghancurkan segalanya. Banyak orang menyerah di titik ini. Namun Primbon mengatakan, bagi weton pon, titik ini justru gerbang terakhir sebelum lonjakan besar. Saat jatuh, orang pon bisa jatuh sangat dalam. Bukan hanya secara materi, tetapi juga batin. Merasa sendirian, lelah, dan mempertanyakan makna hidup. Namun anehnya, hampir selalu ada satu kekuatan yang membuatnya bangkit kembali. Inilah tanda bahwa takdirnya belum selesai. Primbon menegaskan, orang pon hampir tidak pernah benar-benar hancur. Selama ia tidak merusak dirinya sendiri, selama ia tidak memilih jalan gelap, selalu ada jalan untuk bangkit. Dan setiap kali bangkit, ia tidak kembali ke titik semula. Ia naik satu tingkat lebih kuat. Ujian terakhir adalah ujian batin, dendam, amarah, dan ego. Jika orang pon gagal mengendalikannya, ujian akan berulang. Namun jika ia mampu memaafkan tanpa melupakan pelajaran, maka mahkota kejayaan akan mulai mendekat. Primbon menuliskan pesan keras. Sing kuat dudu sing ora tau tiba, nanging sing bisa tangi kanthi wicaksana. Yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang mampu bangkit dengan kebijaksanaan. Bab ini menegaskan satu hal, ujian hidup weton pon bukan tanda kutukan, melainkan tanda bahwa ia sedang disiapkan untuk posisi tinggi. Semakin berat ujian yang kamu lalui hari ini, semakin besar pula kejayaan yang sedang menunggumu di depan. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak semua manusia berjalan sendirian di dunia ini. Ada yang dilindungi oleh kekuatan alam, ada pula yang dijaga oleh energi tak kasat mata sejak lahir. Dan weton pon termasuk weton yang sering disebut memiliki penjagaan gaib alami. Primbon tidak menyebutnya sebagai sesuatu yang harus ditakuti, apalagi disembah. Penjagaan ini bukan untuk pemujaan, melainkan bentuk keseimbangan alam terhadap jiwa yang membawa beban takdir besar. Sebab semakin besar tugas hidup seseorang, semakin besar pula perlindungan yang dibutuhkan agar ia tidak hancur di tengah jalan. Orang weton pon sering mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Usaha nyaris gagal, namun tiba-tiba terselamatkan. Keuangan di ujung tanduk, namun ada jalan keluar yang datang tanpa diduga. Bahaya mendekat, tetapi entah bagaimana selalu lolos di detik terakhir. Dalam Primbon, ini disebut sebagai tangan gaib penjaga nasib. Hodam weton pon digambarkan bukan sebagai sosok menyeramkan, melainkan sebagai energi tegas dan disiplin. Ia tidak selalu memberi kenyamanan, tetapi memberi perlindungan saat benar-benar dibutuhkan. Bahkan terkadang, perlindungan itu hadir dalam bentuk ujian keras, agar pemilik weton tidak salah arah. Primbon menegaskan, energi penjaga ini sangat peka terhadap laku hidup. Selama orang pon berjalan jujur, tidak menipu, tidak serakah,
dan tidak merendahkan orang lain, penjagaan ini akan semakin kuat. Namun saat ia mulai menyimpang, perlindungan itu melemah, bukan sebagai hukuman, melainkan peringatan. Banyak orang pon yang merasakan bahwa ketika niatnya lurus, langkahnya seperti dipermudah. Pintu rezeki terbuka, pertemuan penting terjadi, dan keputusan besar terasa mantap. Namun ketika hatinya keruh, hidup terasa berat, langkah tersendat, dan rezeki seperti menjauh. Inilah bentuk komunikasi halus antara jiwa pon dan penjaga takdirnya. Primbon Jawa juga menyebut bahwa orang pon memiliki daya intuisi yang tajam. Perasaan sering menjadi petunjuk yang lebih akurat daripada logika. Firasa ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari sistem penjagaan agar pemilik weton terhindar dari keputusan fatal. Namun ada pesan keras dalam primbon, jangan pernah mencoba memaksa, memanggil, atau menguji kekuatan ini dengan cara menyimpang. Weton pon dijaga selama ia berjalan selaras dengan nilai kebaikan. Jika ia melanggar, bukan hanya perlindungan yang pergi, ujian bisa kembali berlapis. Energi gaib penjaga weton pon tidak bertugas membuat kaya secara instan. Ia bertugas menjaga agar rezeki besar tidak salah tangan. Maka selama orang pon bersih niatnya, rezekinya akan dijaga, diperbaiki, dan diarahkan ke jalur yang tepat. Bab ini adalah pengingat penting. Jika kamu lahir di weton pon dan sering merasa selamat secara ajaib, jangan sombong. Itu bukan karena hebatmu semata, melainkan karena kamu sedang dijaga. Dan penjagaan itu akan terus ada selama kamu tidak mengkhianati jalan hidupmu sendiri. Dalam primbon Jawa kuno ditegaskan satu hal penting. Takdir besar tidak pernah terbuka dengan sendirinya. Ia menunggu kesiapan pemiliknya. Dan bagi weton pon, kunci takdir emas itu bukanlah mantra, bukan pula ritual rumit, melainkan laku hidup yang konsisten dan berani. Orang pon sering mengira bahwa hidupnya akan berubah ketika rezeki besar datang. Padahal primbon mengajarkan sebaliknya. Rezeki besar datang ketika sikap hidupnya sudah berubah. Saat ia berhenti merasa sebagai korban keadaan, dan mulai berdiri sebagai penentu arah hidupnya sendiri. Kunci pertama adalah keberanian menerima jati diri. Weton pon tidak diciptakan untuk mengikuti arus. Ia memiliki jalan hidup yang sering berbeda, bahkan terasa sepi. Ketika orang pon memaksakan diri hidup seperti orang lain, hidupnya justru terasa sempit. Namun saat ia berani menerima bahwa jalannya memang tidak umum, saat itulah pintu takdir mulai retak terbuka. Kunci kedua adalah kesabaran strategis. Bukan sabar pasrah, melainkan sabar sambil menyiapkan langkah. Primbon menyebutkan, orang pon yang terburu-buru akan selalu diuji ulang. Tetapi orang pon yang mampu menahan diri, menguatkan mental, dan menunggu momen tepat, akan melompat jauh melampaui orang-orang yang lebih dulu berlari. Kunci ketiga adalah keberanian mengambil keputusan besar. Hampir semua weton pon mencapai titik hidup di mana ia harus memilih, tetap aman namun kecil, atau melangkah berisiko demi hidup yang bermakna. Primbon menegaskan, saat keputusan ini diambil dengan niat lurus, alam akan bergerak membantu. Kunci keempat adalah kebijaksanaan saat rezeki datang. Banyak orang hancur bukan saat susah, melainkan saat berhasil. Karena itu, orang pon diwajibkan menjaga rendah hati. Rezekinya ditakdirkan untuk mengalir deras, tetapi juga untuk membawa manfaat. Semakin banyak ia berbagi kebaikan, semakin kuat aliran rezekinya. Primbon juga mengingatkan satu larangan keras. Jangan pernah menggunakan kekuatan, pengaruh, atau rezeki untuk merendahkan orang lain. Sebab takdir Raja Weton Pon bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi dan mengangkat. Saat semua kunci ini dijalani, perubahan hidup orang pon biasanya terasa jelas. Hidup menjadi lebih tenang, keputusan lebih mantap, dan rezeki datang dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan lagi kebetulan, melainkan rangkaian kejadian yang terasa tepat waktu. Primbon menutup rahasia Weton Pon dengan kalimat sakral. Nalika manungsa wis siap, nasibe ora bisa dicegah. Saat manusia sudah siap,
Takdirnya tidak bisa dicegah. Bab ini adalah penegasan terakhir. Jika kamu lahir di weton pon, takdirmu bukan sekadar bertahan. Kamu ditakdirkan untuk bangkit, memimpin, dan meninggalkan jejak. Dan ketika waktunya tiba, rezeki akan mengalir deras tanpa batas. Bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena kamu telah layak menerimanya. Sedulur kabeh, jika kamu lahir di weton pon, ingatlah, takdirmu bukan untuk hidup kecil, bukan untuk terus diremehkan. Semua ujian yang kamu lalui adalah tanda bahwa semesta sedang menyiapkanmu menuju rezeki besar dan jalan hidup yang tinggi. Jika naskah ini terasa mengena di hatimu, jangan simpan sendiri, klik like sebagai tanda syukur, bagikan, share, ke keluarga, sahabat, atau sesama weton pon agar mereka ikut tersadarkan, dan subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia primbon, weton, dan takdir rezeki yang akan kita buka bersama. Semoga yang sedang berjuang segera dibukakan jalannya. Semoga yang bersabar segera diangkat derajatnya. Dan semoga weton pon menemukan waktunya untuk bersinar. Salam takdir, salam rezeki, salam kebangkitan.